Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya agar kita bisa berpartisipasi dalam webinar Gencar Generasi Kece Anti Narkoba pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Saifuddin Zuhri, selaku dosen pengampu mata kuliah bela negara, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya pada minggu pagi kali ini untuk berpartisipasi dalam acara webinar Gencar Generasi Kece Anti Narkoba kali ini. Dalam webinar Gencar Generasi Kece Anti Narkoba kali ini kita akan membawakan tema yaitu penerapan hidup sehat anti narkoba selama pandemi yang akan dinarasumberi oleh Ibu Laurencia Andri selaku BNNP Jatim dan juga Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta relawan anti narkoba di BNN Provinsi Jawa Timur. Oke, selanjutnya
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dr. Andes Saifuddin Zuhri, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bela Negara. Kepada yang terhormat Bapak Saifuddin Zuhri, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi bagi kita semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan Permisi Pak Udin, suaranya masih ke mute. ya. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita mengadakan webinar berkaitan dengan Gencar, narasumber dari BNN. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara saat ini yaitu Ibu atau Mbak Laurencia Andri Estikom. Mudah-mudahan pada pagi hari ini memberikan kontribusi kepada mahasiswa sekaligus untuk kepentingan masa depan di masa yang akan datang, salah satunya adalah anti narkoba. Mudah-mudahan penerapan hidup sehat tanpa narkoba di masa pandemik maupun masa-masa yang akan datang diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan segala aktivitas mahasiswa yang saat ini mengambil mata kuliah bela negara. Karena saat ini mata kuliah bela negara merupakan salah satu ikon di program studi ilmu komunikasi bahkan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Mudah-mudahan dari narasumber nanti bisa memberikan manfaat untuk seluruh mahasiswa yang ada dan sekaligus para pengikut webinar saat ini, mungkin anggota-anggota komunitas kecil, komunitas besar yang saat ini mengikuti webinar pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih seluruh panitia sekaligus kegiatan pada pagi hari ini yang mengambil tema penerapan hidup sehat tanpa narkoba dengan singkatan adalah Gencar. Nah, mudah-mudahan dari acara ini demi acara mudah-mudahan bermanfaat, diberikan ridho dari Allah, dimudahkan segala urusannya dan bisa menjaga aktivitas kesehatan kita semuanya. Dan saya buka dengan acara webinar pada pagi hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara webinar penerapan hidup sehat tanpa narkoba saya buka dengan serius pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Ibu Lauren. Kami kembalikan ke moderator. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Lauren. Kabarnya baik. Oke, Ibu Lauren, ini adalah
relawan anti narkoba dan juga seksi pemberdayaan masyarakat di BNN Provinsi Jawa Timur ya? Dulu iya. Sekarang relawan balik lagi. Relawan balik lagi. Ya, relawan Kalau anti boleh, narkoba. kalau boleh tahu nih, selama pandemi ini kegiatannya apa aja sih dari Ibu Lauren ini? Oh, kegiatannya. Ya, baik. Mas Hernando, jangan panggil saya ibu lah ya. Panggil saja saya Iya. Mbak gitu ya. Mbak aja. Soalnya kan usia Masih juga muda masih ya? 17 tahun. Iya, Oh, usia masih saya masih 17 17 tahun. tahun gitu ya. Ya, diketawain sama pagi Pak Saifuddin selaku dosen tadi yang sudah Pagi, Bu. membuka acara webinar ini. Terima Pagi. kasih atas sambutannya. Ya, baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Laurencia Andri. Saya lahir di Surabaya, asli arek Surabaya. 19 Agustus tahun 77. Nih. Kemudian nomor HP saya 0821 3296 5981. Nah, pengalaman kerja saya yang terakhir saya menjadi penyuluh non PNS di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian yang sekarang saya kembali lagi ke relawan. Karena kalau relawan lebih luas ya. Saya ketemu banyak orang seperti itu. Tapi saya tetap ABNN tetap apa ya? Kita tetap koordinasi. Karena memang jiwa raga saya di situ. Hanya Jiwa beda raganya tetap di posisi. BNN. Ya. hanya beda posisi gitu aja. Saya rasa itu aja Mas Hernando. Perkenalan sedikit dari saya. Baik. Mau bilang moderator, mau tanya apa silakan. Saya nggak mau tegang loh ya, saya nggak mau tegang. Oh iya, iya. Selama pandemi ini nih, kira-kira kegiatannya di BNN ini apa aja sih? Ya, kita sih, jadi gini, pandemi ini merubah semuanya ya, merubah Benar. aktivitas, merubah kebiasaan, ya kan? Iya, benar. Mas Hernando dan teman-teman juga yang tadinya kuliah bertatap muka, yang tadinya kalau kita sosialisasi bertatap muka itu kan lebih enak ya daripada Zoom gitu ya. Nah, nggak kurang ada ikatan batin gitu ya. Jauh tapi iya, dekat gitu, serasa dekat ya. Tapi jauh gitu kan. Nah, itu merubah semuanya, merubah aktivitas kita juga. Nah, selama pandemi ini kita tetap melaksanakan sesuai protokol kesehatan. Jadi kalau kita ada pertemuan juga kita batasin. Kita batasin maksimal 25 orang. Dan itu juga harus kita bikin berjarak 1 sampai 1,5. Kemudian pakai masker segala. Terus kemudian cuci tangan seperti itu. Jadi tetap kita laksanakan protokol kesehatan. Kegiatan di BNN Provinsi selama pandemi juga tetap berjalan. Ada yang mau rehab monggo, ada yang mau minta surat keterangan bersih narkoba juga monggo, tetap kok kita jalankan. Dan untuk semuanya kan kalau kemarin awal-awal pandemi itu kan ada giliran untuk masuknya kan ada kan 3 hari masuk, kemudian 3 hari libur seperti itu kan. Tapi sekarang sudah enggak, hanya kita tetap berjarak gitu. Kayaknya nggak enak ya berjarak, itu nggak enak. Tapi itu harus gitu. Ya, gimana Mas Hernando? Berarti sebenarnya kegiatan dari BNN ini tetap produktif ya meskipun pandemi seperti ini ya? Tetap produktif. Dan karena kalau kita berhenti 1 detik pun, nanti bandarnya lebih produktif lagi soalnya. Lebih ngeri lagi ya? Lebih ngeri lagi ya. Jadi kita tetap produktif, kita tetap bersosialisasi, kita tetap memberitahukan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, bagaimana supaya yang belum jangan sampai mencoba. Tapi kalau sudah kena, ya kita akan coba untuk menyelamatkan. Nah, itu tapi tergantung dari kita sendiri ya kan. Kalau semuanya itu tergantung dari kita sendiri. Jadi kalau yang memang belum benar-benar analoginya seperti ini. Mas Hernando suka pedas apa enggak? Suka. Oh, kalau suka ya udah terusin aja kan gitu ya, semisal temannya Mas Hernando nggak suka pedas nih, makan bakso sama Mas Hernando. Saya nggak suka pedas, terus nggak apa-apa, coba naik, enak-enak, lebih enak makan bakso itu pedas ketimbang nggak pedas, sampai kemeringat, sampai wah nyaman banget pokoknya. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kalau dia akhirnya mencoba kan, kayaknya apa yang diungkapin si Hernando enak nih saya coba. Ya udah dia coba makan bakso dengan pedas. Nah, ternyata nagin.
Besoknya dia makan bakso sendiri. Ternyata apa yang dibilang Hernando enak nih ya. Apa tuh nagihin gitu kan. Nagihin banget gitu kan. Nagihin untuk apa namanya? Untuk sebuah sensasi dibilang gitu. Ya udah, akhirnya dia keterusan makan bakso terus pedas, yang tadinya tidak suka pedas menjadi pedas. Nah, itu yang harus kita selamatkan. Yang tadinya tidak suka pedas, biarkan dia tetap di zona tidak suka pedas. Jangan sampai yang tidak suka pedas kita ajak untuk menjadi suka pedas. Analoginya seperti itu. Jadi kalau memang dia belum pernah mencoba narkotika, jangan pernah kita memberikan narkotika kepada si A tersebut ya, si user tersebut untuk supaya memakai. Jangan pernah seperti itu. Bagaimana orangnya ada kah? Atau putus-putus kah? Halo, ya, Mas terima Her? kasih. Mas Halo? Nanda ya. Iya. Iya, soalnya pembicaraan ini kayak rodok gaptek iki ya. Jadi bingung lah, Iya. nggak ada orang nih, mana nih? Oke, terima kasih Mbak Lauren. Ya, udah nggak apa-apa Mbak aja, nggak Iya, usah ibu-ibuan wes ya. Nyantai ya. Iya. Ini mohon maaf karena tadi sempat keluar Oh. MC-nya. Iya. Oh, moderatornya. Ini mana nih? Nah, yang lain kemana nih? Nah, ini siapa nih? Saya Elsa. Oh, Elsa. Oke. Iya. Elsa, sebelumnya saya mau absen dulu, dari mana aja sih ini yang ikut webinar kita hari ini, siang ini? Oke. Jadi partisipan kami ini kebanyakan dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ya, khususnya mata kuliah bela negara yang diampu oleh Bapak Saifuddin Zuhri. Oh, iya, Kemudian iya. ada dari komunitas motor Asri Baya. Iya. Kemudian ada dari UNESA, Trunojoyo Madura, WIMSA, dan UKM di kampus-kampus Surabaya lainnya. Oh, itu, Mbak. iya. Iya, siap. Ayo Elsa, jok aku Elsa, wes. Dan... Gimana kalau kita langsung aja ke materinya ya? nih? Benar. Karena waktu dan durasi ya. Ayo operator, ya. Operatornya mana ini? Operatornya di sebelah saya, tapi dia bersembunyi. Oke. Ya, ini dia. Generasi kece anti narkoba. Kece, keren, dan cerdas, ya kan? Nah. Lanjut, langsung aja. Tadi bukannya saya udah bilang ya, ini langsung aja deh ya. Nah, sekarang kita punya tagline adalah hidup 100%. Ya. Kalau kemarin kita tagline-nya stop narkoba, ya kan? Sekarang hidup 100%. Hidup 100% itu adalah sehat, keluarin, sehat, sadar, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Ya. Nah, ini. Saya lihat dulu videonya, soalnya nggak ada. Halo, mohon maaf semuanya. Iya, nggak apa-apa. Ya, hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Itu tagline untuk kali ini ya. Mohon maaf, kita ada sedikit iklan ya. Kucing, soalnya suara kucing. Belum keluar. Nah, oke. Nah, itu ini ada beberapa, saya kasih beberapa contoh kasus ya. Jadi penyelundupan 1,6 ton sabu terungkap, ya kan? Dengan terungkapnya 1,6 ton sabu, itu berarti kita bisa menyelamatkan 8,4 juta jiwa generasi muda, ya kan? Kemudian ada juga 250 ton sabu dari Cina beredar di Indonesia. Saya untuk memberikan materi ini, tidak semua nanti bisa minta kepada operator ya, untuk teman-teman semua yang bergabung, karena juga durasinya juga kita terbatas ya. Kemudian berlanjut, silakan.
Nah, ini kasus peredaran gelap di narkoba di Jawa Timur tahun 2020. BNNP Jawa Timur itu membongkar kasus pabrik narkoba 5 kg sabu ya disita. Kemudian juga memusnahkan 8,1 kg sabu-sabu asal Malaysia ya. Kemudian yang ya lanjut lagi. Nah, ini ungkap kasus yang 8 kg sabu-sabu ya. Kita lihat ada videonya. Itu disembunyikan ya. Nah, ini teman-teman dari BNN Provinsi, bagian pemberantasan ya. Ini kepala BNNP Jatim, Bapak Priambodo, Pak Bambang Priambodo. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama ada video ungkap kasus selama 2020 dari BNN Provinsi ya. Nah, itu tadi juga ada salah satunya ada barang bukti berupa barang bergerak ya. Jadi ketika seorang bandar itu kita tangkap, kita akan memiskinkan dia. Segala sesuatu yang aset mereka itu akan dikembalikan kepada negara. Kenapa kok dimiskinkan? Supaya mereka tidak bisa memproduksi lagi untuk barang-barang narkotika kemudian disebarkan kembali supaya tidak bisa seperti itu. Jadi memang ketika sebuah bandar besar itu kita tangkap harus kita miskinkan. Nah, proporsi penyalahguna narkoba di Jawa Timur dari pekerja ya dari 21.423 itu pekerjanya 2,80, pelajarnya 7,5%, ya kan? Berarti kan dari proporsi ini jelas tertulis bahwa pelajar itu yang paling besar daripada pekerja. Padahal pelajar itu dari sisi uang saku juga masih minta kepada orang tua ya. Kemudian apa yang menyebabkan seorang pelajar itu menjadi penyalahguna narkotika di Jawa Timur? Mungkin bisa berlanjut. Nah, ini ya. Angka prevalensinya ya. Saya kasih tahu dulu angka prevalensi penyalahguna narkoba ya. Dari yang pernah pakai itu 2,50% ya. Yang pernah pakai narkoba ya. Kemudian itu belum dinamakan pecandu ya, karena pernah pakai itu mungkin hanya untuk coba-coba ya, pernah pakai. Kemudian setahun pakai. Nah, kalau setahun pakai ini hanya kalau kita bilang adalah event. Event artinya ketika mau pesta ulang tahun atau mau merayakan tahun baru atau mau merayakan hari-hari besar nasional yang lainnya. Nah, itu kita bilang setahun pakai ya. Jadi angka prevalensinya itu adalah sebanyak, kalau yang pernah pakai narkotika 2,50%, kemudian dari 1 tahun terakhir itu sebanyak 1,30%. Jadi sekitar 554.108 penduduk Jawa Timur kalau dalam 1 tahun pakai ya. Lanjut. Kemudian usianya itu adalah 15 sampai 54 tahun. Nah, berdasarkan hasil prevalensi penyalahguna narkotika, itu yang paling banyak digunakan dalam 1 tahun terakhir itu adalah yang pertama ganja. Ganja itu 65,5%. Kemudian yang kedua adalah sabu. Kemudian,
sabu itu 38%, kemudian ekstasi 18%. Ya, usia pertama itu pertama kali menggunakan narkotika itu berkisar antara 17 hingga 19 tahun. Ya kan? Kemudian berkisar antara 17 sampai 19 tahun. Nah, kalau ada yang kurang dari 17 tahun ya, kan ada beberapa yang ada beberapa kasus, ada anak kecil juga ya, usianya masih 15 tahun itu mungkin ada yang sudah menjadi bandar. Jadi ada itu pengecualian ya. Jadi kita ini anggap kita berdasarkan survei itu kita bilang itu rata-rata. Rata-rata usia pertama kali menggunakan narkotika itu adalah 17 hingga 19 tahun. Nah, kemudian pengguna narkotika itu berada pada usia produktif 35 sampai 44 tahun. Kalau di tahun 2000 demografi bonus demografi ya, itu tahun 2045 ya. Kita anggap sekarang itu adalah 2020. Kalau 20 tahun lagi kita berusia di sini kita usianya 17 ya. Kemudian kalau 20 tahun lagi itu adalah 37 kan berarti betul. Jadi pengguna narkotika terbanyak berada pada usia produktif 35 sampai 44 tahun. Jadi itu berlanjut terus. Ketika dia menggunakan pada usia 19 tahun, dia akan terus memakai kecuali kalau dia ada keinginan berhenti. Tetapi kalau tidak ada, dia akan terus. Semakin produktif 35 sampai 44 tahun, rentang usia itu karena dia sudah bekerja, sudah memiliki materi sendiri. Nah, dari situ dia akan coba-coba ya. Dari coba-coba itu kemudian dia akan meningkat menjadi pecandu. Dari pecandu kemudian dia akan meningkat lagi menjadi biasanya itu dia akan coba-coba untuk menjadi penjual. Penjual dalam skalanya juga ada yang kecil, ada yang besar ya. Dari situlah. Tetapi rata-rata bandar yang besar, murni bandar itu tidak pernah menjadi pemakai. Karena bagi dia adalah uang yang utama. Bagi dia adalah keuntungan yang paling banyak itu yang utama. Jadi kalau ada bandar yang besar, itu pasti tidak pernah pakai. Kalau yang bandarnya kecil-kecil, terus kemudian kurir-kurir gitu pasti dia pakai. Karena kan dia keuntungan dia itu habisnya buat pakai. Tapi kalau bandar yang besar, kita anggap aja bandar kayak kartel gitu, nggak mungkin pakai. Dia akan berusaha untuk meluaskan jaringannya. Nah, itu perbedaannya antara bandar yang besar. Kenapa bandar yang besar itu harus kita miskinkan? Karena dia kalau tidak dimiskinkan, ketika ditangkap akan produksi lagi. Dan itu sudah bukan rahasia umum lagi. Jika seorang bandar besar dimasukkan ke dalam penjara, nanti dalam penjara pun dia masih bisa menguasai sirkulasi peredaran narkotika di luar penjara. Seperti itu. Berlanjut. Nah, saya rasa semua teman-teman udah pada ngerti kan kalau kita bicara narkoba ya, itu narkotika ya kan, kemudian itu psikotropika, kemudian itu bahan aditif lainnya. Saya rasa teman-teman sudah pada mengerti dan sudah pada tahu ya, karena sudah punya gadget sendiri-sendiri, jadi udah ngerti lah ya. Saya berlanjut aja langsung. Nah, ini penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ya. Golongan yang pertama ya, itu dilarang digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan. Digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes ya. Sanksinya itu bisa pidana 4 tahun. Nah, termasuk golongan yang satu itu adalah ganja, kemudian sabu juga termasuk di situ, dan sekarang adalah ekstasi ya kan. Kemudian golongan yang kedua ya, digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir ya, bisa menyebabkan ketergantungan, sanksi pidana yaitu 2 tahun. Golongan yang ketiga digunakan dalam pengobatan bisa menyebabkan ketergantungan ringan, sanksi pidana 1 tahun. Lanjut. Narkotika golongan 1 seperti yang tadi saya bilang adalah, nah ini ganja. Semuanya pasti udah pada tahu dan ini adalah sebuah tanaman yang kontroversial ya. Ada yang bilang ini bisa buat obat, ada yang bilang bahwa kenapa kita nggak produksi ganja itu dalam bentuk ekstrak atau bla 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 ya. Nah, harusnya jangan tanya ke BNN, harusnya tanya ke yang mengesahkan undang-undang.
Karena kita kan berpedoman pada undang-undang ya. Kenapa kok ganja tidak dilegalkan? Pasti nanti ada pertanyaan seperti itu. Ya, berlanjut. Nah, kemudian magic mushroom. Nah, magic mushroom ini banyak ditemukan di daerah-daerah ya, terutama di Bali itu dalam bentuk apa tuh namanya? Mohon maaf itu magic mushroom itu apa tuh namanya? Kotoran dari kotoran HP kemudian diawetkan. Nah, itu nanti ada apa namanya? Dia itu bisa seperti apa tuh masuk dalam golongan yang satu karena ini sebetulnya tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Tetapi di Bali ini diperjualbelikan secara bebas dalam bentuk keripik. Jadi harganya tuh murah banget, hanya sekitar 30 ribuan. Jadi kalau mungkin mau ke Bali sekarang agak terbatas ya, agak terbatas karena pandemi. Tetapi sebelum pandemi itu sangat marak sekali di sana. Lanjut. Nah, ini sabu. Semuanya juga udah tahu nih sabu itu ya. Bukan sarapan bubur ya, tapi sabu adalah golongan pertama dan banyak kasus yang menjerat dengan pemakaian sabu. Salah satu yang terbaru adalah kasus yang menjerat artis ibu kota Miley Cyrus. Ya, seorang artis transgender ya kan. Baru aja ketangkep Miley Cyrus ya. Sangat prihatin sekali karena di masa pandemi ini harusnya mereka berproduktif, tapi produktifnya adalah pakai sabu-sabu. Ya, lanjut. Kemudian ekstasi. Nah, ekstasi ini dia itu kan sifatnya apa tuh menimbulkan semangat ya. Jadi kalau pakai ekstasi ini musiknya harus keras. Mungkin musik yang sekarang pakai DJ, pakai apa tuh namanya DJ itu ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau semisal musiknya gamelan, nggak akan bisa pakai ekstasi, bingung nanti pusing kepalanya ya. Nah, langsung lanjut. Nah, ini zat-zat yang dirancang untuk meniru efek farmakologis dari obat asli ya sambil menghindari klasifikasi sebagai ilegal dan atau deteksi dalam tes obat standar. Ini namanya MPS. Ada 75 MPS yang baru beredar di Indonesia ya. Lanjut. Nanti daftarnya ada ya, daftarnya ada. Nah, ini adalah sekarang lagi tren. Vapor atau vape ya. Vapor. Sebetulnya saya tidak menjudge untuk apa tuh namanya pengusaha vapor enggak ya. Tetapi ada beberapa pengusaha vapor yang mungkin tidak mengerti, yang artinya BNN itu terpaksa mengeluarkan sebuah undang-undang untuk melarang peredaran vapor ya di Indonesia ini karena cairan vapornya diganti oleh cairan narkoba berbentuk cair namanya Blue Sapphire. Blue Sapphire ini kita temukan waktu itu ditemukan sekitar 1 tahun yang lalu kasus di Jakarta dan itu ada di sebuah diskotik ya, diskotik yang sekarang sudah ditutup ya. Itu Blue Sapphire itu sangat banyak dan sangat mudah sekali di sana. Cairannya biasanya kalau cairan vapor berapa ya harganya? 50-an gitu ya. Kalau Blue Sapphire ini dijual seharga 300.000 sampai 400.000. Bisa kita bayangkan keuntungannya banyak sekali ya. Nah, itu yang saya tidak mengerti apakah mereka menyadari, tapi saya rasa mereka yang mempergunakan vapor juga menyadari. Dan ini dijual secara online, lewat IG, lewat FB, kemudian lewat grup-grup, itu banyak sekali ya. Berlanjut. Kemudian ada lagi, nah ini dia, tembakau cap gorila. Kalau sekarang ada tembakau Hanoman ada. Itu juga gitu. Bagi mereka yang mempergunakan tembakau gorila ini mempunyai sensasi yang sangat luar biasa. Apa tuh namanya? Buat mereka itu mereka merasa bahwa halusinasinya itu adalah ketika memakai itu sudah pada tahap yang fly, kemudian tiba-tiba itu kayak dijatuin apa namanya kayak macam gorila diblekin gitu, apa ya diblekin kok apa ya bahasanya ditindih blek gitu kan. Wah, rasanya kalau ditindih kan sakit, tapi buat yang udah pakai tembakau gorila ini nggak sakit sama sekali. Dan ini cairan yang tembakau gorila ini itu adalah cara pakainya itu kan tembakau kemudian disemprot.
disemprot pakai cairan yang mengandung AB-siminaka. Ini zat yang ditemukan sama dengan zat yang di dalam ganja sintetis. Jadi tembakau ini juga sangat berhati-hati buat orang, mohon maaf tidak semua ya, tetapi buat yang suka ngelenteng, ngelenteng dewe. Nah, ngelenteng dewe itu tembakau yang dijual secara online atau apa, itu perlu kita juga berhati-hati. Karena nanti tembakonya itu bisa disemprot pakai cairan mengandung AB-siminaka itu ya. Nah, terus kemudian efeknya itu badan terasa seperti nge-fly, berhalusinasi, perasaan senang, kemudian pergerakan badan terbatas. Nah, itu menimbulkan efek yang sedang dicari kalau kita sedang stres, ya kan? Kita sedang tidak ada kegiatan. Ini sangat cocok sekali ketika pandemi. Kenapa kita harus selalu bilang bahwa dalam pandemi kita harus bisa tenang, kita harus bisa mengembangkan perasaan supaya tidak berhalusinasi. Nah, ini harus kita dengung-dengungkan terus ya. Jadi hidup 100% seperti itu. Ini banyak kita temukan kasus di media online, IG, FB, ataupun Twitter, banyak yang jualan seperti ini. Tapi dia disamarkan. Jadi bilangnya nggak langsung tembakau cap gorila, enggak. Tetapi dia bilangnya adalah ngelenteng dewe gitu. Nah, itu hanya biasanya mereka ada grup-grup sendiri, grup-grup tertentu. Tetapi saya tidak menganggap semuanya yang sekarang adalah yang senang ngelenteng dewe ya, itu selalu pakai ini, enggak. Hanya ada beberapa aja. Nah, itu yang harus diwaspadai buat teman-teman semua yang sekarang suka online, yang tidak pernah lepas dari gadget ya. Lanjut. Nah, ini dia. Efek narkotika ya. Efek narkotika itu ada yang depresan, ada yang stimulan, ada yang halusinogen, seperti itu ya. Nah, kalau yang stimulan, zat yang dapat merangsang fungsi tubuh ya. Jadi stimulan itu seperti ekstasi, kayak gitu ya. Kemudian seperti sabu, itu stimulan ya. Kemudian halusinogen, itu ganja, ya kan, dapat merubah perasaan dan pikiran. Tadinya yang sedih itu jadi lebih tenang. Banyak masalah dia lebih bisa menyelesaikan persoalannya. Menurut mereka ya, menurut yang memakai jenis narkotika ya. Sedangkan untuk depresan ini, kalau untuk depresan ini adalah apa ya? Contohnya kalau untuk depresan ini obat yang berfungsi mengurangi aktivitas, dia biasanya untuk obat-obat batuk, kemudian komik. Nah, itu masuk depresan. Komik itu buat kalau kita minum satu apa tuh namanya, satu bungkus aja udah rasanya lemes kan badan kita. Tetapi kalau teman-teman yang menggunakan ini, itu dia minimal minumnya 5 itu bahwa dia itu bisa beraktivitas. Nah, ini sering kita temukan kasus seperti ini di teman-teman yang anak-anak jalanan, kemudian anak-anak pang seperti itu. Berbeda dengan stimulan. Kalau stimulan maunya kerja terus, maunya kerja nggak berhenti, maunya aktivitas terus. Pokoknya semuanya dikerjain. Kalau belum ada yang dikerjakan, belum beres dia kerjain. Semuanya diberesin, entah itu beresin handphonenya temannya juga mungkin juga termasuk ya. Pokoknya dia beres-beres gitu ya. Nah, efek narkotika ini itu tidak langsung. Jadi tidak langsung. Begitu make dia terasa. Tetapi besoknya kalau dia berkurang memakainya, dia nggak pakai, dia akan terasa badannya capek. Kemudian besoknya dia harus pakai. Itu ketergantungan di situ. Sekali nyoba narkotika akan seperti itu prosesnya. Jadi itu berulang-ulang, nggak bisa berhenti, nggak bisa diputus, nggak bisa. Bisa diputus kalau dari dalam diri sendiri, kalau memang dia mau memutus. Makanya saya berkali-kali bilang bahwa jangan yang belum pernah mencoba narkotika, belum pernah yang coba rokok, diajak, jangan. Karena kayak rokok aja kan kecanduan, padahal itu bahan aditif lainnya ya. Itu pintu masuk dari narkotika. Walaupun pernyataan saya ini ada beberapa yang kurang setuju. ya baik, berlanjut.
Terus kemudian tahap penggunaan narkotika. Ini tahapnya seperti ini ya. Nah, ada nih penggunaan coba-coba atau ditawari atau dipaksa teman, ya kan? Nah, seperti tadi saya bilang, ketika dia stres, temannya kan udah pakai, ditawarin ada barang baru nih, mau tak, dibilang gitu. Boleh nggak ya aku nyoba? Boleh, nggak apa-apa gitu. Awalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah dipakai pada saat, wah lama nih nggak ketemu, reuni. Ayo kita reuni, ayo. Reuni gimana nih? Oh, kita nyewa room aja, kita karaoke bersama. Nah, itu bisa. Nah, itu penggunaan sosial atau rekreasi, ya kan? Dipakai saat berkumpul. Apalagi sekarang, udah lama nggak ketemu kuliah, terus kemudian ketemu, wah kangen nih, gimana nih? Ayo kita coba yuk, kita ke sana. Kemana? Ke Cangar. Nah, semisal nih, ke Cangar. Atau mungkin ke tahu di sebelah saya, ke Cangar. Atau mungkin kita San Mori. Nah, karena ada teman-teman ya, San Mori kemana? Ke Blitar. Nah, di Blitar di sana udah kita seneng-seneng. Nah, ini bisa. Jadi penggunaan sosial secara rekreasi, mereka merasa bahwa ini adalah satu teman, satu visi misi. Jadi oke lah, saya nggak apa-apa lah sekali ini. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian artinya dari situ kemudian ada lagi nih yang menganggap bahwa penggunaan situasional tuh adalah pengungkapan depresi, cemas, kecewa. Ini berlanjut dari penggunaan tadi sama teman-teman. Dia mungkin merasa bahwa dia bergabung di sebuah kelompok itu karena dia yang pertama mungkin saya nggak punya teman, saya ingin ada kesibukan, saya kepingin ada ada sesuatu yang bisa saya banggakan seperti itu. Akhirnya dia berkumpul bersama teman-teman, ya kan? Sudah selesai acara tersebut, kemudian dia pulang. Tapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang tertinggal. Kok nggak enak ya? Saya kok tadi tuh terasa happy sekali. Persoalan saya kok rasanya kok hilang, perasaan saya kok rasanya kok enak gitu, tenang gitu ya. Dengan persoalan yang ada saya rasanya kok bisa melupakan sejenak. Dia akan mencoba untuk mencari barang yang tadi dia pakai bersama teman-teman. Dia tanya ke temannya, tadi barangnya beli di mana? Kok mau tak? Akhirnya temannya nawarin lagi, ya kan? Terus kemudian mau tak? Iya nggak apa-apa. Nawarin 0, sekian gram dipakein lagi. Yang tadinya 0, berapa itu dipakai untuk berempat lah ya. Beli satu poket itu dipakai untuk berempat. Naik lagi dosisnya. Kok kurang ya? Dipakai turun lagi bertiga, turun lagi berdua, akhirnya dipakai sendiri seperti itu. Kalau sudah seperti itu, dia akan menjadi untuk tingkat ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, nah ini yang akan mempengaruhi tingkat sosial juga, tingkat ekonomi, udah semuanya, bahkan mungkin sampai keluarga. Yang udah berkeluarga, kebanyakan contoh kasus ada yang sudah sampai bercerai. Yang udah punya pacar, ditinggalin pacarnya. Stres, tambah lagi ya, tambah make, ya kan? Udah, aduh, semuanya udah ninggalin saya nih, semuanya udah bikin saya ini, udah saya make aja. Ada seperti itu. Nah, jangan sampai, itu kan tahap-tahap penggunaan, jangan sampai hal-hal itu kita anggap sepele. Karena itu langkah-langkah dalam tahap penggunaan narkotika yang tidak kita sangka-sangka membuat seseorang itu menjadi kecanduan. Seperti itu. Ya, berlanjut. Nah, ini kita lihat video ya. Video dulu. Ya. Baik. Nah, ini dia riset kesehatan dampak narkotika. Saya rasa nanti biar Bapak tuh namanya materinya minta di itu aja ya, minta di sama operator ya. Ada iklan. Nah. Ya, langsung aja lagi dampak narkotika. Sebentar. Balik. Dampak narkotikanya ini kita lihat. Nah, dampak narkotikanya ya, ada stroke,
kebocoran katup jantung, hepatitis D, penyakit seksual menular, gangguan kejiwaan, TBC, sirosis hati, dan nah ini sekarang tanggal 29. Kurang 2 hari kita akan merayakan Hari AIDS Internasional. Itu menyumbang sebanyak 2,7% dampak kesehatan pada narkotika, ya kan? Dari mana ini? Kebanyakan adalah dari, kalau sekarang kalau penggunaan jarum suntik itu jarang ya, kasusnya jarang. Tetapi dari hubungan seksual. Nah, dari hubungan seksual ini banyak kasus yang tadinya tidak, dia bukan, berganti-ganti pasangan, karena berganti-ganti pasangan, makanya dia bisa menjadi bisa ada penyakit AIDS di dalam tubuhnya, seperti itu. Barangkali teman-teman nanti mau ngadain acara Hari AIDS ya, monggo bergabung ya, UKM bersatu, bergabung, acaranya Zoom sih nggak masalah, supaya kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menjaga bahwa dampak narkotika itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Apalagi sampai hari ini untuk menyembuhkan AIDS itu belum ada obatnya, tetapi menekan dan mengurangi AIDS untuk memperpanjang usia dari penyalahguna itu sudah ada. Asalkan dia rajin untuk kontrol, rajin untuk kontrol, dan juga rajin untuk suntik suntik apa? Saya lupa itu suntiknya ya. Operatornya juga lupa ya. Maaf sekali ya. Nah, jadi itu harus rutin dilakukan. Nah, itu apakah bisa mempunyai sebuah keluarga? Bisa ya, tetapi harus rutin dan harus butuh keterbukaan. Jangan disembunyikan kalau memang ada yang sudah dalam tahap AIDS, itu jangan disembunyikan. Karena kalau ada yang user itu mempunyai dampak-dampak kesehatan ya akibat narkotika disembunyikan, kita tidak bisa mengobati, seperti itu ya. Lanjut. Ini gejala klinis penyalahguna narkoba ya, perubahan fisik. Kalau perubahan fisik, saya rasa badan kurus itu bukan ukuran ya, bukan ukuran untuk badannya kurus banget, ini nanti ini pakai narkotika, enggak. Sekarang nggak bisa seperti itu ya. Kalau lemah, malas, mata kemerahan, nah itu juga kita nggak bisa jadi acuan. Tapi minimal seperti itu. Karena kan sekarang udah banyak nih, karena ada bosen, banyak ke warkop, banyak yang main game, kurang istirahat, jadi seperti itu. Nah, ya kan, jadi seperti itu. Main gadget itu juga bisa menimbulkan ketergantungan kan. Nah, bibir kehitaman juga kurang ini ya. Nah, tapi minimal ini gejala-gejala perubahan fisik yang jika kita memakai narkotika, jika ada teman kita, saudara kita, atau keluarga kita, ya, atau mungkin tetangga kita, nah, ini ada beberapa perubahan fisik yang bisa nanti teman-teman baca, kemudian perubahan perilaku. Mungkin sekarang itu yang bisa kita lihat adalah perubahan perilaku. Ya, kalau perubahan fisik itu jarang ya. Kalau perubahan perilaku itu, yang tadi itu cerewet gitu ya, kayak Mbak Loren kan cerewet, gitu kan, Mbak Loren kan cerewet gitu ya. Terus diajak ngobrol susah gitu kan, nggak nyambung gitu. Loading lambat kan. Nah, itu. Terus kemudian kurang disiplin. Mbak Loren ini biasanya kalau janji jam 9 ya udah jam 9. Tapi kok ini sampai jam 10, setengah 11 nggak datang kayak gitu kan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu ciri dalam penyalahgunaan narkotika. Karena dia tidak hargai waktu, ya kan? Terus kemudian sering menghindari kontak mata langsung. Jadi kalau ngobrol nih sama lawan bicara, dia nggak pernah kontak langsung, nggak kiri kanan ngadep kiri kanan, pokoknya bola matanya itu nggak pernah ngadep lawan bicaranya ya. Terus kemudian kalau yang masih pelajar itu suka bolos ya. Kalau sekarang bolos semua kayaknya ya, karena kan belum bertatap muka ya, baru Januari ya kan. Nah, terus kemudian biasanya rajin ke masjid atau rajin sholat, ini enggak ya. Kemudian menarik diri dari aktivitas keluarga. Kemudian apabila keinginannya tidak dituruti, dia menjadi mudah tersinggung. Biasanya gini, Ma, besok ada ekstra nih, saya boleh dong saya minta
minta apa tuh namanya buat tambahan ekstra bla bla bla. Mamanya yang bilang, aduh jangan, kamu tuh gimana sih, sekarang kita lagi pandemi bla bla. Nah itu dia mulai tersinggung gitu. Ya apa sih ini gimana sih? Wah aku cuma minta titik aja gitu. Karena apa? Karena dia akan berusaha mencari terus. Nah, uang yang tadinya itu uang saku dia dibuat beli. Makanya dia kalau ketika dia minta nggak diturutin, dia menjadi tersinggung seperti itu ya. Emosi naik turun. Nah, emosi naik turun terus bicara suka kasar, kemudian suka pura-pura dan bohong. Bohong, kamu tukang bohong kayak gitu ya. Sekarang bohongnya banyak. Jadi teman-teman yang jadi penyalahguna narkotika tuh bohongnya banyak ya. Tidak semua penyalahguna narkotika bohong, itu tidak semua. Hanya memang perubahan perilakunya kita yang lebih mengenal ya. Nah, itu seperti itu ya. Nanti pertanyaannya ya, nanti ya. Oke, langsung lanjut. Nah, rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Itu wajib karena ada undang-undangnya ya. Lanjut. Nah, itu kan ada ini pengguna narkotika lebih baik direhabilitasi daripada di penjara ya. Jadi kalau ada pengguna narkotika di sekitar kita bukan berarti kita sebagai seperti SP gitu, enggak. Biasanya kalau orang-orang seperti itu ingin supaya dia itu didengar, ingin supaya dia itu ingin bercerita. Mungkin ada salah satu teman yang percaya sama kita, kemudian dia ingin rehab, ajak langsung ke kantor BNN Provinsi atau ke kantor BNN Kota Surabaya. Dan itu gratis diberikannya ya. Lanjut. Nah, ya. Apa yang harus dilakukan bila ada keluarga, kerabat, tetangga penyalahguna narkotika ya? Nah, kalau memang dia berani ya dan usianya sudah di atas 17 tahun, itu dia datang sendiri melaporkan diri kepada BNN, kita tidak akan tangkap. Dan kita akan sangat berterima kasih sekali, itu namanya volunteer. Volunteer, dia datang sendiri secara sadar, dia mengakui bahwa saya mau berhenti dari narkotika, itu kita tidak akan tangkap ya. Kemudian kalau di bawah umur 17 tahun, di bawah umur itu harus dampingi keluarga. Keluarga bisa bapak, ibu, atau mungkin bapak ibunya nggak ada, maksudnya sudah meninggal atau mungkin sudah bercerai ya, divorce ya. Nah, itu bisa ditemani sama nenek, kakek, atau mungkin om, atau siapapun yang merawat anak tersebut. Nah, nanti kemudian namanya IPBL. IPBL itu institusi penerima wajib lapor ya. Nah, setelah di IPBL baru nanti akan ada itu akan ada lembaran yang nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Assessment namanya. Harus dijawab oleh si user ini. Nah, nanti dari situ akan ada tindakan apakah ini perlu direhabilitasi jalan atau perlu rehabilitasinya secara jalan atau mungkin dia menetap. Ya. Kalau menetap ini kita bekerja sama dengan sebuah badan swasta yang bekerja sama dengan BNN provinsi. Nah, ya kalau seperti itu nanti prosesnya ke badan yang swasta ini ada beberapa yang memang harus dipenuhi dari pihak si rehab ini ya. Terus lanjut. Kegiatan yang dilakukan selama rehabilitasi rawat inap ya, yang bekerja sama dengan BNN provinsi itu kegiatan yang sehari-hari sebelum kena narkotika itu dilakukan. Kalau sebelum kena narkotika kan beribadah, kemudian mandi, sarapan pagi, ya kan, bersihin kamar, kemudian belajar, kemudian ibadah lagi, kemudian makan siang, istirahat siang, konseling ya, kemudian olahraga, kemudian mandi, kemudian ibadah. Seperti itu, siklusnya seperti itu. Setiap hari seperti itu selama kurang lebih 3 bulan. Kalau ini rehab inap kalinya. Kalau yang sudah tingkatan rehab inap itu yang katakanlah sudah kecanduan itu rehab inap ya. Nah, ini seperti ini siklusnya akan terus berlanjut setiap hari seperti ini selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu tidak boleh ketemu dengan keluarga. Maaf, 2 minggu pertama itu tidak boleh ketemu dengan keluarga terdekat ataupun keluarga jauh. Kita tidak perbolehkan dulu berhubungan sama dunia luar, istilahnya seperti itu.
Nanti setelah 2 minggu yang boleh mengunjungi adalah yang 1 kakak sama si rehab ini, sama apa namanya, yang direhab ini, sama user ini ya. Nah, itu yang boleh itu yang 1 kakak. Setelah itu baru apa tuh namanya, setelah 2 minggu, baru 2 minggu berikutnya baru boleh yang di luar kakak, di luar 1 kakak tersebut. Lanjut, tinggal berapa menit? 5 menit? Oh ya, lanjut. Nah, ini mungkin videonya bisa. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat bersama videonya. Ini batasi tidak ada. Batasi tidak ada. Ya, bagus ya, hidup 100%. Harus bersih dari narkotika. Nah, ini bisa penyalahgunaan nanti ada beberapa prosesnya karena ini berkaitan sama durasi. Nanti mohon dibaca ya. Nanti kalau tidak mengerti bisa WA saya ya. Ya, langsung nggak? Nggak bisa? Langsung lanjut aja udah nggak apa-apa. Nah, ini ada rumah edukasi anti narkoba, namanya Rian ID ya. Jadi Rian ID ini dibuat, jadi semacam kegiatan ini bisa dimasukkan ke dalam rumah edukasi anti narkoba, dan nanti ini akan disiarkan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Ini diresmikan kemarin 2019 di Malang. Jadi di situ berisi kegiatan dari manapun, dari komunitas apapun bisa. Jadi silakan mengunjungi ke rian.id. Lanjut. Nah, ini ya. Layanan rehabilitasi ada di BNN Jatim di Jalan Raya Sukomanunggal 55 sampai 56 Surabaya ya. Dan juga keuntungannya adalah tidak diproses hukum dan gratis. Dan tadi di film juga sudah kita lihat di filosofi kopi. Kenapa kita mengambil kopi? Karena sekarang ini kopi itu merupakan kebutuhan pokok seperti itu. Banyak yang kekinian ya, minuman kekinian. Nah, itu tempatnya juga bagus-bagus kan, tempatnya Instagramable, tempat
kaum milenial berkumpul. Nah, di situ nanti dari pembicaraan-pembicaraan itu muncullah sebuah ide, sebuah nasihat, sebuah sebuah kebersamaan. Di situ muncul lah ya. Nah, jadi dengan hal tersebut diharapkan supaya lebih hidup itu lebih bermakna tanpa narkotika. Kalaupun sudah kena, jangan pernah meninggalkan yang sudah menjadi korban ini sendirian. Jadi orang tua, keluarga, dan orang-orang yang sangat disayangi itu sangat diperlukan sekali. Ya, jadi mari kita bersama-sama supaya untuk menyembuhkan supaya dia bisa produktif kembali, supaya bisa kembali kepada masyarakat. Bisa mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, ada lagi mungkin? Nah, sudah ya. Mari bersama kita lawan narkoba, hidup 100%. Terima kasih. Sekarang pertanyaan. Ada pertanyaannya? Ya, terima kasih Lauren atas materinya. Selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Berapa ini? Dibatasin 3, 5, 10, 15? Ini ada 4 pertanyaan. Oke, 4. Ya. Jadi nanti sistemnya langsung pertanyaannya langsung dijawab aja. Ya, langsung jawab ya. Oke ya. Langsung dijawab. Yang pertanyaan pertama ini dari Zakaria Al-Ansori. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, kenapa pengguna narkoba atau obat-obatan ada yang anak-anak dan pengaruhnya dari mana? Saya jawab langsung ya. Muhammad Zakaria Al-Ansori dari mana? Dari mana asalnya? Dari Surabaya, dari universitas mana itu? Tuban, asli Tuban, tapi Tuban. Dari Universitas UPN. Di UPN tapi asli Tuban, area Tuban gitu ya. Kalau di Tuban ada tuh ya, di BNNK Tuban ya. Di BNNK Tuban ya. Nah, ini pengaruhnya dari lingkungan ya, dari lingkungan. Kalau di Surabaya lingkungan yang ini hampir semuanya ya, hampir semuanya itu zonanya zona merah, bukan merah COVID loh ya, merah dalam arti penyalahguna narkotika. Kalau anak-anak itu dari lingkungan, keluarganya sudah benar, ya kan? Keluarganya sudah baik, sudah mendidik dia agama, ya, sudah mendidik dia ini. Tetapi lingkungannya kurang baik. Jadi anak-anak yang bermain di luar lingkungan keluarga itu dia keluar di rumah, dia mencoba-coba dari temannya. Kemudian dia kembali lagi ke rumah, dia merasa bahwa dia tidak ngapa-ngapain aja. Jadi yang terutama adalah dari lingkungan di luar keluarga, ya, lingkungan di mana anak tersebut tinggal, dari teman. Itu, dari teman yang tadi sudah saya tunjukkan bahwa itu bisa pengaruh untuk apa tuh namanya, dari teman untuk pengaruh narkotikanya, ya kan? Jadi semisal nanti sebentar. Kalau nanti ada apa namanya, ada anak-anak mungkin di lingkungan situ yang memang sudah terpengaruh, mungkin Mas Zakaria bisa bilang sama orang tuanya untuk supaya tidak lebih terpengaruh, dibawa ke BNNP gitu. Jadi didampingi seperti itu ya. Saya rasa jawabannya seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua ini namanya unik, dari masih ada Indomie kok narkoba. Pertanyaannya. Nah, ya, itu ada iklannya. Ada. Saya pernah bikin film cerita pendek seperti itu ya. Pertanyaannya, apakah penyalahgunaan obat-obatan seperti komik, antimo, ngelem bisa dipidanakan, khususnya untuk pengguna? Untuk ini itu direhab. Karena undang-undang ini masuk dalam undang-undang, belum ada undang-undangnya, jadi undang-undang kesehatan. Kalau di kita kan berpatoknya pada undang-undang narkotika. Jadi kalau ada yang komik, antimo, ngelem itu hanya direhabilitasi. Tetapi jika dia meningkat menjadi sabu, ganja, itu baru yang kita proses adalah untuk sabu dan ganjanya ya. Jadi kalau untuk yang komik, antimonya itu direhabilitasi, biasa seperti itu. Ya, baik, langsung.
Dari mana tadi namanya? Namanya unik. Masih ada Indomie kok narkoba. Oh, Ini masih ada namanya. Indomie itu bisa bikin kecanduan loh juga. Ini pertanyaan selanjutnya aja ya. Dari Naurah Zulfa. Mohon maaf izin bertanya, apakah jika candu mengonsumsi alkohol dan narkoba itu bisa disembuhkan? Bisa, tetapi dia bukan sembuh ya, namanya pulih. Jadi istilahnya seperti ini. Jadi dalam tahap-tahap tertentu, dalam waktu-waktu tertentu, dia bisa kambuh, dia bisa kembali kepada kepada dia pertama awalnya mengkonsumsi narkoba atau alkohol, itu dia bisa kembali lagi ketika ada sesuatu yang membuat dia teringat seperti semisal dia sudah lama nih kayak melihat ada sebuah botol kosong, ada sedotan, ya kan, seperti itu, ada sedotan, ada ini, kemudian mendengar suara yang seperti nah itu ada gairah, kok kangen, kemudian atau mungkin dia pergi ke suatu tempat di mana tempat itu dia mengingatkan bahwa dia di situ beramai-ramai, itu bisa. Jadi sebisa mungkin orang-orang yang pernah punya kenangan terhadap alkohol ataupun narkotika itu jangan didekatkan kembali memorinya terhadap hal-hal tersebut. Nanti bisa kembali lagi, itu namanya pulih. Kalau sembuh total 100% itu dalam istilahnya kita bilang pulih ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau pulih itu bisa kembali lagi. Jadi maksudnya itu jangan sampai kembali kepada hal-hal yang mengingatkan untuk hal-hal tersebut ya. Jadi memang harus betul-betul fungsi daripada keluarga, orang-orang terdekat itu jangan meninggalkan seseorang itu, tetap didampingi supaya dia tidak kembali kepada hal-hal yang mengingatkan untuk kembali kepada narkotika ataupun alkohol. Seperti itu, Naura Zulfa. Nah, terus kemudian yang keempat? Yang keempat dari Lauda Gebi. Pertanyaannya, apa minuman keras bisa mempengaruhi pada tingkat penggunaan narkoba? Lalu, mengapa minuman keras ada yang diperbolehkan untuk diminum, padahal secara hukum minuman keras itu dilarang, dan secara agama juga diharamkan? Berikan alasannya. Terima Minuman kasih. keras, Lauda Gebi. Minuman keras bukannya sekarang undang-undangnya sudah ada ya, dan kemungkinan nanti akan disahkan seluruh minuman keras yang beredar di sini, walaupun itu zero, itu akan dilarang ya, dan juga kalau minuman keras itu kenapa bisa mempengaruhi penggunaan narkotika? Karena itu pintu masuknya. Jadi minuman keras itu kan masuk bahan aditif lainnya. Tadi kan narkotika, psikotropika, bahan aditif lainnya. Nah, minuman keras, rokok, itu pintu masuk. Dari situ, dari dia minum minuman keras, kemudian dia akan naik kelas, coba-coba untuk yang paling ini mungkin tembakau gorila, lewat rokok, lewat vapor, segala macam. Kemudian dia akan naik lagi sabu, kemudian dia akan sekarang kalau di saat ini itu yang paling tingkatannya paling tinggi adalah sabu, ya kan. Jadi memang itu tidak boleh, dan minuman keras itu sudah dilarang. Secara agama juga sudah diharamkan, ya kan? Karena itu dapat mempengaruhi perubahan perilaku seperti itu. Dan itu undang-undangnya sekarang lagi digodok ya, sebentar lagi disahkan, tenang aja, pasti dilarang ya. Sudah 4 kan? Sudah selesai? Bagaimana atau berlanjut? Atau bagaimana ini? Ini satu pertanyaan lagi aja ya, pertanyaan bonus. Satu lagi, ya wes, monggo moderator, satu lagi ya. Ini dari Okta Anissa, permisi mohon izin bertanya, bagaimana SKCK untuk mantan pengguna narkoba yang telah direhabilitasi? Juga saya pernah membaca di sosial media banyak masyarakat yang mengonsumsi magic mushroom tanpa mengetahui bahwa itu adalah narkoba. Lalu apakah pengguna narkoba yang tidak tahu apakah harus melakukan rehabilitasi? Nah, kalau sekarang pengguna narkotika itu tidak tahu, sepertinya itu hal yang sangat masif sekali ya. Karena kan sekarang gadget semuanya pada pegang, ya kan? Informasi semuanya ada di gadget. Kalau kurang tahu tanya di Mbak Google. Mbak Google tuh pintar kan? Semuanya pasti dijawab sama Mbak Google. Apa yang tidak Lauren ketahui pun tanya di Mbak Google, kan seperti itu. Jadi saya rasa itu bukan alasan ya, bukan alasan bahwa kalau saya magic mushroom saya kan nggak tahu, itu bukan alasan ya. Terus kemudian
kalau SKCK-nya tidak apa-apa, karena kan rehab. Kecuali kalau dia ditangkap loh ya. Kalau dia ditangkap sama oknum, sama polisi, sama instansi polisi ditangkap, itu berbeda SKCK-nya. Tetapi kalau dia rehabilitasi, SKCK-nya ya normal. Sama seperti SKCK orang yang tidak pernah mempergunakan narkotika. Nggak ada, dia dibilang di SKCK pernah pakai narkotika, nggak ada. Nah, SKCK-nya normal kok, seperti pada umumnya. Dan itu bisa dipakai untuk bekerja. Seperti itu. Ada lagi? Jadi sebenarnya nggak masalah, meskipun Nggak masalah. dia pernah Dia rehab loh ya? sekitar narkoba, SKCK-nya juga. Oh, asalkan direhabilitasi itu tadi ya? Iya, asalkan dia rehab. Bukan dia di penjara, bukan di proses hukum. Kalau direhab nggak masalah. Kalau di proses hukum ya. Saya rasa sudah ya. Ya, baik, terima kasih. Udah molor banget ya. Nanti kalau semisal ada yang belum jelas, lewat Mas Panitia ya, bisa dikirim ke aku WA ya. Ntar ini saya mohon maaf kalau salah jawaban pertanyaan ataupun pemberian materi yang salah, saya minta maaf. Kemudian untuk Pak dosen juga terima kasih atas waktunya. Hah? Oh, ada Bu dosen juga. Terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih. Ini ada Ibu Rosi. Rosi juga ada. Selamat datang Bu Rosi. Ya, salam kenal Ibu Rosi. Ya, selamat kenal, selamat datang ya. Mungkin nanti kalau sudah tidak pandemi kita bisa berjumpa, Bu Rosi. Sangat perlu Bu. Mbak, ya, sangat perlu Mbak untuk kepentingan masyarakat, kepentingan mahasiswa. Iya, betul sekali. Nah, saat ini saya lagi sedang ada program Bapak. Jadi programnya itu untuk teman-teman yang sudah direhabilitasi, artinya pasca rehabnya itu saya sama kakak saya kan mendirikan kafe. Ini sekedar promosi aja ya, sambil promosi gitu ya. Iya. Kafe itu kebetulan yang menjaga tidak semua, tetapi hanya 2 orang yang mantan pecandu. Jadi kita kasih keterampilan seperti itu. Betul. Ya, jadi kalau mantan pecandu itu sesudah direhab kemudian tidak kita kasih aktivitas, takutnya kembali lagi nanti gitu kan. Betul. Iya. Ya, sangat penting itu. Iya, betul sekali. Nah, saya berharap mungkin nanti ke depannya mungkin dari pihak universitas bisa memberikan sebuah pelatihan atau apa bekerja sama dengan badan-badan rehab itu bisa seperti itu dikondisikan seperti itu. Ya, baik. Ya nanti Mbak Rosi itu biar nanti bisa. Ya, siap. Terima kasih Bu Rosi dengan Pak siapa Zainuddin ya? Pak Zainuddin ya. Pak Saifuddin atas waktunya, teman-teman semua yang udah bergabung di webinar ya. Ya, baik. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lauren atas materinya. Ya. Bagi teman-teman semua yang masih ada pertanyaan, kita akan tampung dulu. Kita nanti akan sampaikan kepada pembicaranya. Dan teman-teman yang memiliki pertanyaan terpilih yang terbaik tadi, kita akan memberikan hadiah yaitu saldo OVO atau GoPay sebesar 25.000 untuk 4 orang pemenang. Oke, dari dalam webinar Gencar kali ini kesimpulan yang bisa kita ambil adalah meskipun waktu kita sangat luang, meskipun waktu kita di pandemi ini di rumah aja dan tidak ada kegiatan, kita harus tetap menjaga bahwa diri kita ini jauhilah narkoba itu. Dan seperti yang dikatakan Ibu Lauren tadi, hindarilah stres, hindari rasa-rasa kabut itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang produktif, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh narkoba itu sendiri, tidak terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang rusak itu tadi. Dan sebagai penutup mungkin ada tambahan dari Bapak Udi. Ya, terima kasih dari teman-teman mahasiswa yang saat ini, dan saya ucapkan terima kasih Bu Rosi atau mungkin Bu Diana yang pada pagi hari ini baru sudah bergabung. Mudah-mudahan acara ini disaksikan oleh beberapa teman-teman yang sudah mengikuti pada pagi hari ini, dan mungkin nanti di live YouTube-nya atau YouTube di link-nya nanti bisa dimasukkan ke mana saja, silakan biar nanti ada masukan dari
Harian. Dan apa yang saudara lakukan pada pagi hari ini, walaupun beberapa kali kita sudah diskusi, kita mencoba untuk komunikasi dengan jurusan, kita minta untuk sertifikat dan seterusnya. Kami putus hubungan karena kami sudah berusaha, dan kita belum bisa melaksanakan apa yang mungkin yang diinginkan oleh mahasiswa maupun saya, dan sekaligus dengan Ibu Diana, Bu Rosi, dan teman-teman di komunikasi yang saat ini belum bisa bergabung. Tapi intinya pada kegiatan pagi hari ini saya apresiasi sangat tinggi dari kelas A ini, sebagian yang sudah mengikuti, bukan terus acara ini tidak bermanfaat untuk kita, tapi kepentingan untuk ke depan, saya rasa adalah mungkin mata kuliah yang lain yang memang kita sudah mengagendakan sudah lama. Hanya karena untuk masalah COVID, masalah pandemik dan seterusnya, akhirnya kita kesulitan dan seterusnya. Lah, oleh karena itu yang mungkin kemarin kami sudah diskusi sama Bu Diana dan seterusnya, kami sudah berusaha untuk ke Kaprodi, masalah sertifikat dan seterusnya, ya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kelas bela negara sebagian yang ikut, dan nanti tolong mahasiswa yang ikut pada acara ini partisipasi, nanti tolong kami diberikan data yang real ya, karena untuk kepentingan kelas A ini, karena kebetulan saya hanya cuma kelas A saja, saya tidak mau banyak di kelas mata kuliah bela negara ini kepentingan ini. Mudah-mudahan nanti bisa dimasukkan ke tugas kalian yang mungkin nanti kalau ada tugas UAS nanti masuk tentang kegiatan yang ada, mungkin bisa dimasukkan ke kegiatan itu aja lagi, dimasukkan di ilmu UPN itu tadi. Mudah-mudahan Bu Sri Bawani nanti juga akan menerima dari tugas apa yang Anda lakukan ini. Dan itu yang kepentingan adalah untuk kepentingan bela negara. Jadi bela negara itu bukan memberikan kontribusi yang mengangkat senjata, tapi bagaimana gerakan remaja, mahasiswa, dan sekaligus untuk kepentingan bangsa dan negara. Mungkin masukan dari Bu Rosi, mungkin biar nambahi. Betul Pak, sampun. Gitu. Saya ucapkan terima kasih Bu Rosi. Sangat terima kasih dengan Bu Rosi. Dan kebetulan pada pagi hari ini menyempatkan waktu bisa masuk ke Zoom-nya anak-anak. Terima kasih, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih semuanya dari mahasiswa sama Mas Randy dan tim-timnya. Ini tolong mohon diberikan ruang gerak untuk kita semuanya. Saya apresiasi semuanya. Dan juga di mata kuliah yang lain, anak angkatan 2019 ini saya berikan apresiasi dari jurusan komunikasi. Mohon maaf bila ada tutur kata pernyataan saya mungkin di WA, mungkin di grup kurang berkenan dari mahasiswa. Saya pribadi sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan di UAS tidak terlalu sulit, karena di UTS-nya kemarin kami sudah langsung kami berikan nilai semuanya. Tidak ada nilai, saya ingat saya tidak ada nilai yang jelek, karena saya begitu buka semuanya langsung ada kelihatan semua tugas yang ada semuanya. Dan mudah-mudahan ya kalau ada kekurangannya dan sebagainya, ya itu bukan kami tidak berkenan untuk memberikan nilai yang terbaik, tapi saya berusaha untuk yang memberikan yang terbaik untuk itu. Dan saya akhiri, Mas Indra, dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin buat penutupannya. Oke, untuk seluruh peserta jangan lupa ngisi form yang udah ada di chat ya untuk daftar kehadiran. Nanti bisa dikirim lagi di grup WA yang di grup webinar Gencar ini. Dan sekian dari webinar kali ini. Apabila saya sebagai moderator, Hernando Geri, ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, mungkin dari perkataan saya atau perlakuan saya yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Webinar Gencar ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir buat webinar ini ya. Terima kasih. Terima kasih juga.
Allah. Halo, Rek. Wildan, Nando, Angga, Iqbal. Udah semua ya? 11 kan kita? Oke. Oh my God. Finally. Gile, Cuk. Aku rek. Recordnya matiin. Simpen, Sorry disimpen ya, ya. emang aku tadi keluar-keluar sendiri, error, kaget aku. Recordnya jangan lupa disimpen. Ya, Kita udah selesai. ya. Recordnya dimatiin dulu terus disimpen. Ini nanti eval soalnya. Iki evaluasi itu. Apa eval di chat? Jangan-jangan sekalian, mumpung kita ada waktu. Si. Tak pindah ke HP. Kon acara soalnya. Ini masih recording loh, Rek. Punya Serina paling. Nggak punya Wisnu. Oh iya.